Ke Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Taufik dan Pak Ida. Selamat siang Pak Adi. Nah, terima kasih pada kesempatan hari ini. Cukup berbahagia sekali sehingga saya Pak Adi bisa melakukan supervisor terhadap Pak Taufik sebagai coach dan Pak Ida sebagai kunci. Tentunya atas berkat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruang pada siang ini dengan suasana yang benar-benar bahagia. Pada hari ini saya sebagai supervisor, tentunya saya akan membuat sebuah catatan kecil yang tentunya nanti akan saya sebagai refleksi untuk khususnya coach ini Pak Taufik ini melakukan pendalaman penuh apa yang nanti disampaikan oleh kunci sehingga yang diharapkan nanti bisa memberikan jawaban tersendiri untuk kunci untuk menggali apa yang menjadi permasalahannya. Tentunya dari supervisor mengharapkan pengembangan khusus dari percakapan nanti bisa digali penuh sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dari alur kita mulai dari tujuan, tidak masalah, menekan aksi dan masalah bisa dimunculkan. Nanti saya akan memberikan refleksi ke situ dan nanti juga memunculkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya nanti Pak Taufik juga bisa menggali penuh dari apa yang kunci lakukan. Yang pertama yang saya tanyakan pada Pak Taufik sebagai kunci, nanti apakah sudah siap dengan keberadaannya sendiri sebagai coach untuk meng-coach hari ini? Insya Allah siap Pak. Siap. Saya akan mencoba mempraktikkan proses coaching sampai saya selaku coach. Yang jelas saya akan membantu mengembangkan kompetensi Pak Taufik nanti supaya nanti digali penuh dan bagaimana cara yang dilihat dari jamaah ya. Untuk kali ini yang menjadi ujian dapat tidak supaya nanti harapan dari supervisor melakukan ultra pendalaman tentang alur kita sehingga hal-hal yang nanti kita refleksi juga sesuai dengan tujuan kita bersama pada siang hari ini. Dan sebelum kita mulai, mungkin Pak Taufik sendiri sudah tahu permasalahan nanti yang disampaikan sebelum tahu ya, kayak kunci sendiri. Ya, karena belum tahu, mari kita mulai. Silakan Pak Taufik bisa melakukan coach hari ini dan saya akan melakukan sebuah refleksi untuk siang ini. Bisa dimulai, silakan Pak Taufik. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak. Ada waktu nggak Pak kira-kira? Selalu ada waktu kalau buat Pak Adi. Ini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak Taufik kalau diperbolehkan Pak. Siap. Silakan tadi kan mumpung ini saya juga lagi free nih hari ini, jadi kita bisa sharing. Oh gitu Pak. Ya. Jadi Gimana Pak? tujuan saya ke Pak Taufik itu saya ingin mengurai masalah Pak. Yang pertama, saya tahun ajaran baru ini punya tambahan tugas Pak. Saya selaku kurikulum, kemudian di rumah ini juga disuruh membantu, di kesiswaan saya juga disuruh membantu, di jurusan saya juga menjadi sentral Pak, karena sudah paling senior saya di jurusan mesin, dan yang paling pokok saya punya tugas pengajar yang tidak bisa ditinggalkan. Dan yang lebih parah lagi Pak, ya Pak, tahun ini saya sudah masuk di guru penggerak. Jadi berbagai macam tugas yang ada pada diri saya itu nantinya bagaimana ya Pak? Apa guru penggerak yang dengan tugas yang berat ini saya lepas saja Pak ya? Gimana Pak Taufik? Jangan Pak Didak. Sekarang kita gini aja. Di awal menurut Pak Didak ini apa yang harapan Pak Didak nanti yang dapat diambil dari obrolan kita, tujuannya kira-kira mau seperti apa Pak? Ya, jadi saya ke Pak Taufik dengan maksud dan tujuan ya saya bisa memulai masalah saya. Harapan saya semua yang saya pegang itu ya bisa selesai semua Pak. Guru penggerak, semua tugas bisa saya kumpulkan. Tugas tambahan saya seperti kurikulum, masdi, kesiswaan, jurusan, semuanya juga bisa saya selesaikan dengan baik Pak. Harapannya begitu Pak. Gitu ya Pak. Jadi intinya nih Pak Didak,
lagi Pak Didak dapat menemukan cara terbaik di saat banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Iya Pak, gimana Pak? Oke. Sekarang nih menurut Pak Didak dari yang disampaikan tadi, kira-kira problem apa yang menjadi masalah dengan banyaknya tugas ini? Apa yang kira-kira? Iya Pak, jadi tatkala ini aja tadi baru selesai ANBK, kebetulan saya jadi ketua ANBK-nya, itu sudah harus mencurahkan tenaga, pikiran dan sebagainya. Berbarengan dengan itu kita juga dapat tugas Pak, ini demonstrasi kontekstual. Kemarin juga tugas ruang kolaborasi, harus membuat tugas seperti ini. Takutnya saya nggak bisa selesai semua Pak. Itu ya Pak. Jadi berkaitan dengan waktu ya Pak mungkin ya. Ya Pak, yang jelas waktu, yang kedua adalah pembagian fokus berpikir gitu Pak. Biar montang manting itu loh Pak. Terus kalau menurut Pak Didak nih, karena memang banyaknya tugas yang barengan dan harus diselesaikan, kiranya Pak Didak ada nggak waktu yang bisa mengaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan lain atau yang kegiatan yang belum tercover gitu? Untuk pembagian waktu yang jelas, mau tidak mau ada skala prioritas Pak. Tatkala ini harus rukuk dan saya harus mengucapkan ANBK, ya saya prioritaskan rukuk dulu Pak. Tapi kan jadi saya nggak enak sama teman-teman. Kong ketua kok malah nggak kerja, malah nggak membantu teman-teman, malah mementingkan yang lainnya, itu yang menjadi kendala saya. Terus sejauh ini Pak Didak apakah sudah membuat kayak jadwal atau schedule terkait dengan kegiatan apa nih yang harusnya saya selesaikan dahulu seperti itu atau bagaimana? Sampai saat ini sudah Pak, jadi saya menggunakan skala prioritas yang saya bagi, kemudian saya membentuk satu tim yang kuat dalam kepengurusan saya di kurikulum, pengurusan saya di jurusan, sehingga dengan pembagian waktu ini saya bisa mengoptimalkan waktu-waktu tersebut untuk semua kegiatan saya bisa berjalan dengan baik. Terus ini Pak Didak berkaitan dengan tugas Bapak tadi kan kemungkinan juga ada tugas yang memang bisa dilakukan oleh tim gitu atau orang lain. Kiranya Pak Didak apakah sudah mengantisipasi hal ini berkaitan dengan kesibukan Pak Didak? Sekiranya mau seperti apa kalau memang itu kerja tim atau bisa juga dikerjakan oleh orang lain? Bisa Pak, makanya ini saya sangat bersyukur sekali nih Pak dengan kebijakan kepala sekolah yang tahu kesibukan saya, kemudian teman-teman di jurusan, teman-teman di kurikulum, di kepanitiaan, semuanya support saya Pak. Alhamdulillah dengan tim yang kuat, kolaborasi yang baik, semua pekerjaan itu sudah bisa selesai dengan baik Pak. Terus nih selanjutnya menurut Pak Didak untuk mengatasi permasalahan tadi, kira-kira Pak Didak ini punya rencana apa nih? Jadi untuk rencana saya ke depan Pak, yang pertama dalam setiap kepanitiaan maupun teman-teman yang dalam tim saya akan lebih memperkuat manajemen diri, pembagian waktu, serta job desk masing-masing panitia atau job desk masing-masing personel. Dengan begitu saya akan lebih bisa mengoptimalkan kinerja teman-teman sesuai dengan job desk-nya, dan waktu yang sekiranya dari diri saya itu sangat terbatas bisa saya bagi rata untuk semua kegiatan saya. Mungkin seperti itu. Terus Pak Didak apakah menyiapkan rencana lain atau plan B-nya, misal ada gangguan terkait dengan tadi rencana yang pertama itu yang mau dilakukan? Untuk tindak lanjut selanjutnya, ya saya konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan seperti ini, dan alhamdulillah di kesibukan saya ini kebijakan sekolah sangat mendukung saya, Kepala Sekolah sangat mendukung, dan untuk rencana-rencana yang tidak bisa saya selesaikan langsung bisa di-cover oleh teman-teman yang ada di sekolah. Begitu ya. Kira-kira nih Pak Didak, rencana dari Pak Didak tadi kan butuh ini ya, butuh pendamping atau kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Didak nanti? Ya, jadi ada beberapa teman yang saling support saya, khususnya di jurusan. Saat saya harus JGP seperti ini, anak-anak yang harusnya saya mengajar kok nggak ada yang diajar, itu teman-teman langsung membackup. Jadi banyak teman yang membantu untuk mensukseskan kegiatan
tidak akan terjadi. Jadi sudah siap ya dengan timnya. Insya Allah siap. Ya. Oke Pak Didan, semoga obrolan kita nanti kita lanjut di pertemuan mendatang setelah Pak Didan nanti melaksanakan apa yang semoga sukses Pak Didan. Ya Pak, terima kasih atas coach yang diberikan kepada saya. Saya sangat terbantu, saya sangat termotivasi, dan saya juga punya satu kesan yang positif Pak atas coaching ini. Alhamdulillah masalah-masalah yang tadi banyak di tempat saya bisa terurai dengan kerjaan yang Pak berikan. Terima kasih Ya, Pak atas sama-sama. waktunya. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Saya akan melakukan refleksi kegiatan antara coach dan kunci. Yang pertama adalah kunci dapat menyampaikan pendapatnya dengan leluasa atas pertanyaan yang saya itu. Terus pertanyaan yang digali juga pertanyaan yang berbobot yang diberikan oleh coach sendiri, dan juga dimunculkan urutan-urutannya. Nanti ada saya juga mengamati rencana aksi yang tadi disampaikan oleh kunci, ya. Terus ada tidak lanjut untuk tanggung jawabnya. Terus ada lagi yang perlu digarisbawahi di sini untuk bagian tanggung jawab yang sudah dimunculkan kembali apa yang disampaikan oleh kunci atas coach hari ini. Kapan dan pertanyaan yang diajukan juga bisa terurai, dan kiranya dari coach juga menyampaikan tadi senang atas kesempatan yang bisa di-coach hari ini, sehingga apa yang jadi permasalahan terurai. Untuk coach ya, untuk pertanyaan coach ya, yang tadi coach sampaikan, kompetensi coach yang sudah tadi disampaikan untuk dikembangkan, apakah perlu direfleksi dari coach sendiri apa yang menjadikan momentum kesempatan ini? Baik Pak, tadi setelah saya melaksanakan proses coaching dengan Pak Didan, ya saya dapatkan saya mencoba menerapkan proses coaching dengan alur tinta, dengan ada tujuan, identifikasi, kemudian ada bagaimana menggali untuk bisa menemukan rencana aksi dari Pak Didan selaku kunci, dan bagaimana rencana aksi itu dilanjutkan dengan tanggung jawabnya. Dan pada proses kunci tadi saya juga sudah mulai menerapkan bagaimana menjalankan kompetensi seorang coach. Terus untuk penanyakan yang sudah dilakukan pada coaching yang menjadi indikator peserta itu yang jangan dari coach yang mana itu yang mau ditindaklanjuti, yang diinginkan pengembangannya itu? Pengembangan yang saya inginkan itu berkaitan dengan keterampilan dalam menggali atau mengidentifikasi permasalahan kunci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus kompetensi yang mana yang mau ditularkan ke Pak Taufik tentang coaching hari ini? Untuk kompetensi terkait dengan proses coaching pada hari ini, hendaknya nanti saya akan membiasakan melatih dulu agar alur-alur dari tahapan coaching ini dengan alur tinta ini lancar, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kompetensi dari coaching ini Pak. Dan harapannya nanti bisa kita tularkan kepada teman-teman guna membantu rekan-rekan yang mempunyai permasalahan berkaitan dengan apa aja yang ada di sekolah. Apakah kunci atau yang tadi coach lakukan itu apakah akan dilakukan sesering mungkin, atau ketika ada masalah, atau menunggu, atau gimana? Nanti dari coach sendiri Ya. menunggu ada orang datang menyampaikan masalah atau bagaimana? Sampai ke mereka jawab caranya. Ya, ke depan mungkin saya akan membuat program, karena kebetulan saya juga diberikan amanah di kurikulum mungkin untuk atau dengan kesiswaan nanti akan bekerja sama untuk mengagendakan proses coaching gitu ya. Ada rekan sejawat. Ya, saya terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya sebagai supervisor tentunya berharap dari kesempatan kali ini antara
coach dan coach dapat membuahkan sebuah paradigma baru dalam permasalahan yang kalian hadapi, sehingga saya sebagai supervisor juga mencatat beberapa hal yang sudah tadi saya sampaikan, urutan-urutannya juga sudah lengkap, terus melalui alumni dan syukur alhamdulillah apa yang diharapkan pada kesempatan ini saya sebagai supervisor sangat bahagia dan cukup mendalami dalam permasalahan antara coach dan coach. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Adi. Terima kasih. Stop.